Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin was sufiyatil muhaqqiqin wal a'immatil mujtahidin, khususnya ila ruh hadratis syekh Muhajirin bin Amsal ad-Dari, hadratis syekh ila ruh hadratis syekh agammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim bidarain amin. Wa bi niyatis sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bi syai'il lillahi lahum wa lana al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam, qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adam al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma anta bi'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang yang ke-36, najis-najis yang dimaaf. 30. Yang ke-36, ada Kong? Dah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi barakatihi dalam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jabrul azmi binajisin inda faqdi tahirin lid darurati.
menambal tulang yang patah dengan benda najis ketika tidak ada penambal yang suci karena darurat. Ini dimaaf. Najis ini betul-betul najis ya, seperti tulang anjing, tulang babi, atau yang lainnya lah. Itu dimaaf. Tapi alasannya apa? Darurat ya, darurat. Tahu kondisi daruratnya tentu ahlinya ya, ahlinya yang mengatakan, bukan sembarang orang yang mengatakan ini daruratnya mesti tulang yang najis, kayaknya obatnya enggak ya. Jadi yang bilang darurat itu siapa? Ahlinya ya, harus ahlinya. Ya mungkin bisa tabib atau dokter, baik dokter yang resmi, maksudnya dokter resmi, dokter yang ada ijazahnya gitu, maksudnya entah biasa ataupun spesialis, atau bisa juga orang yang sudah berpengalaman ya, orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah tahu tentang penyakit itu nih, harus pakai tulang ini yang najis gitu. Namanya ahlul khubroh ya. Ahlul khubroh itu maksudnya bukan dokter, bukan orang yang belajar seperti dokter, tapi dia memang ahli karena mungkin pengalamannya banyak dan lain sebagainya. Itu ahlul khubroh. Jadi boleh menambal tulang yang patah dengan benda najis ketika tidak ada penambal yang suci karena darurat. 37. Ilajul jurhi bidawain najisin aw khaitin najisin lidarurati. Mengobati luka dengan obat atau benang najis karena darurat. Ya kemungkinan ya beberapa saat yang lalu pernah terjadi seperti dari babi dan lain sebagainya, ya mungkin itu kondisinya sudah darurat ya, sudah darurat. Jadi kalau sudah darurat ya nggak apa-apa, dimaaf boleh kalau sudah darurat ya. 38. Al-wasmu fil jismi in fu'ila bihi wa huwa sogirun aw kana mukrahan aw jahilan at-tahrima fala talzamhu izalatuhu illa in kana bi ikhtiyarihi wa lam yakhsha dararan fayajibu izalatuhu fa in khashiya dararan fala. Tato di tubuh jika dilakukan ketika dia masih kecil itu dimaaf, nggak perlu dihilangin. Atau dia dipaksa untuk bikin tato di badannya, atau tidak tahu tentang larangan tato. Nah itu 3 kondisi ini dimaaf ya, 3 kondisi ini dimaaf. Najisnya di mana najisnya? Najisnya di mana? Najisnya apa nih? Tato yang bikin najisnya apanya? Tintanya. Hah? Tinta. Darah. Iya. Kan darah orang kan najis. Ya kan? Kan darah kita mah darah mengalir. Yang darahnya mengalir itu najis. Ya, yang enggak najis itu darahnya yang tidak mengalir seperti nyamuk. Kalau kita matiin itu darahnya nggak mungkin muncrat. Beda seperti darah manusia. Kalau darah manusia pasti muncrat, mengalir, nah itu najis. Kalau darah nyamuk, termasuk darah kecoa, terus darah cicak, itu kemungkinan darahnya tidak mengalir. Darahnya itu dimaaf. Nah ini tato ya darah manusia, ya darah manusianya darahnya. Jadi orang ketika masih kecil sudah ditato, atau dia disuruh bikin tato dengan cara dipaksa, atau dia tidak tahu ternyata bikin tato itu hukumnya haram, fala talzamuhu izalatuhu, maka dia tidak harus menghapusnya.
illa in kana bi ikhtiyarihi, kecuali dia bertato atas kehendaknya sendiri namun keadaannya sudah dewasa. Dia bikin tato dengan sendirinya, kemauan dia sendiri, tetapi kondisi dia sudah dewasa. Nah, maka orang seperti ini kalau dia bikin tato, harus dihilangin Paksa lagi lah. dengan syarat walam yaksa dororon. Dia tidak takut akan bahaya seandainya dihilangkan. Jadi orang sudah dewasa, orang sudah balik, dia bikin tato. Terus dia pengen dihilangin, umpama dia minta pengen dihilangin. Kalau bisa membahayakan dirinya atau bisa membahayakan salah satu dari beberapa anggotanya jadi tidak berfungsi, nah itu nggak perlu dihilangin, ya, nggak perlu. Maaf ya. Hah? Maaf. Dimaaf. Nah makanya kita jangan iseng, maksudnya mengatakan hal-hal yang macam-macam kepada mereka-mereka yang bertato yang sudah Biasa. insaf. Oh, mau insaf dia. Iya, ya. Sadar dia. Dia sadar mau sholat. Jangan kita bilang, wah lu nggak sholat tuh nggak sah. Jangan, ya. Kenapa emang nggak sah? Itu tuh masih tatoan. Jangan begitu. Kalau mau tanya dulu nih, kalau tato lo gua hilangin ngebahayain nggak? Kalau mau bahayain ya nggak usah dihilangin. Cara menghilangkan tato gimana? Ada laser ada. Hah? Ada sekarang pakai Laser dan Laser. mahal. Nah, tapi bahaya nggak? Hah? Enggak. Sama Tato kan biasanya kan mesti. luar. Bagian luar kan. Kok tahu nggak bahaya? Udah banyak sebenarnya. Ya, kalau di sini aja nggak berbahaya kan. Ah? Kalau di sini aja nggak berbahaya kan ada di dunia. Kalau di mata nggak tahu. Jadi kalau dia bikin tato dengan sendirinya dan kondisi dia sudah dewasa, terus kalau dihilangin nggak ngapa-ngapa, wajib dihilangin. Tapi kalau dihilangin bisa menimbulkan bahaya untuk dirinya, nggak wajib dihilangin. Kalau pertanyaannya, ini dihilangin nggak bahaya? Cuma dia masih suka. Dihilangin, Maksudnya dia ya sebenarnya tetap udah- harus dihilangin harus itu. dihilangin. Iyalah, suka itu bukan alasan boleh nggak dihilangin. Alasan boleh nggak dihilangin itu kalau membahayakan. Ya, kalau membahayakan. Jadi kalau tetap nggak bahaya, bahaya, nggak bahaya, Dia nggak bahaya. Kalau dihilangin misalkan di sini nggak bahaya. nggak bahaya. Tapi dia Cuma masih- suka. Masih kenangan masih suka. Begini, kalau bahayanya itu bukan dari pandangan kesehatan, tapi Mama. dari mungkin unsur kecantikan gitu. Ya, ketika tato ini dihilangkan, tetap kan berbekas kayak panu gitu kan. Nah, ketika dihilangkan, terus ya mengurangi lah kecantikannya itu bagaimana? Akhirnya nggak dihilangkan. Kecantikan kan pertimbangannya dari itu. luar ya, kalau kecantikan ya, Iya, seperti muka ya. iya. Ini di Kalau muka, sepengalaman sih kaki. oh kaki. Iya. Kakinya nggak cantik gitu. Enggak, maksudnya di kaki, dia punya tato di kaki gitu, bunga mawar. Akhirnya ya gitu dah, kita bingung juga menjawabnya waktu itu. Yang penting udah dikit-dikit gitu. Kalau membahayakan ya jangan, kalau bahaya yang tetap aja sama. Dalam arti bahayanya bukan kesehatannya, kecantikannya itu. Bahayanya kecantikannya. Iya. Kalau Kan- nggak cantik jadi berbahaya. Kan itu mah nggak kelihatan, cantik yang tidak kelihatan. Kecuali muka. Umpama kan ada tuh orang bikin tato setengah muka. Nah, Ya kalau dihilangin mungkin sebagian mumi, sebagian manusia kan. Nah itu jangan dihilangin. iya, iya. Tapi kalau kaki, tangan atau tubuh, di sekitar tubuh kan itu nggak kelihatan, nggak mempengaruhi.
Itu mempengaruhinya kalau dia udah menikah aja, pasangannya aja yang tahu. Iya pasangannya gitu. Iya, pasangannya aja yang tahu. Karena pasangannya ini kalau dihilangkan berkurang kecantikannya gitu. Itu kan kecantikan bukan secara umum. Iya. Karena nggak terlihat. Kecantikan secara umum kan muka. Kecantikan secara umum kan muka. Sekalipun mungkin ada sebagian mengatakan bahwa salah satu ciri tanda wanita cantik itu betisnya emang ada. Ini Nabi Sulaiman. Itu dia emang dari situ dilihatnya, emang dari situ. Tapi nggak semua yang betisnya cakep, orangnya cakep nggak semua juga. Wajahnya cantik tapi kalau orangnya ngeselin jadi nggak cantik juga. Jangan curhat dong. Biasanya ngeselin kalau masih cantik masa tidak ngeselin. Biasanya gitu. Enggak apa ya? Cuma maaf ya. Gitu ya, jadi cantik itu kan cantik bukan umum ya, karena nggak kelihatan lah. Kalau umpama cantiknya seperti Pragawati ya, ini kan semuanya dia mah betis-betis juga kelihatan kan, dinilai. Umpama dengan dia dihilangkan itu dari betisnya terus bisa merugikan dia, ya jangan. Dia ya merugikan dia, kalau kira-kira nggak ada masalah ya hilangin. Tapi kalau seandainya bertemunya seperti ini Pak ya, dia lagi aja nih mau tobat sama ini, Ya, lagi aja baru mulai mau Tobat. baik lah, baru mulai baik lah gitu. Terus kita langsung seperti ini ngomong, oh ini hukumnya langsung seperti ini. Apakah itu ntar maksudnya mudarat? Apakah enggak baiknya ntar aja gitu? kalau ya dikhawatirkan nanti menimbulkan bahaya, pengertian bahaya ini berarti bahaya non fisik ya. Fisik. Dia langsung ngejudge. Iya, bahaya non fisik itu kan biasanya lebih tajam ya, lebih kuat pengaruhnya. Bahaya non fisik. Jadi mendingan jangan dulu lah, jangan langsung kita bilangin. Ntar aja dulu bilanginnya kalau suatu saat kondisinya tepat. Bukan berarti kita membiarkan suatu hal yang haram juga kalau nggak bilangin dia, bukan. Jadi kondisional ya, kondisional. Tatonya kisaran besar kecilnya, misalkan setitik gitu, setitik lah misalkan. Terus Satu titik aja, tetap itu najis. najis tetap. Najis ya najis, tapi karena sedikit dimaaf. Maaf. Kalau itu tato, Tapi kalau ngomongnya tato ya. iya, Kalau tato cuma setitik setusuk jarum umpama gitu ya. misalkan, iya. Itu menghalangi itu gak wudu atau mandi. Kalau mandi udah pasti. Kalau mandi udah pasti. Tetap aja itu kondisinya masalah tato nggak ada kepermisian. Yang jelas tadi itu masalahnya. Kalau dibuatnya dia waktu kecil, atau dia terpaksa, atau dia nggak tahu keharamannya, nggak mesti dihilangin. Kecuali jadi di sini nggak ada ukuran tatonya besar atau kecil. Iya. Ya nggak ada ukurannya besar atau kecil ukuran tatonya. Yang penting dia bertato, ya berbuat bikin tato di badannya. Ukurannya gitu, kalau nggak mudarat akan. Iya. Kalau nggak mudarat untuk dirinya, Iya. hilangkan. Tapi kalau mudarat jangan. Berarti mungkin kalau belum tahu hukumnya waktu pas bikin tato masih dimaaf. Maaf lah. Kan nggak tahu. Untung ya. Tapi kemudian ada ulama yang memberikan pengertian belum tahu hukum itu karena apa? Kalau cuma karena seperti sekarang ini kondisinya sudah banyak di mana-mana
majelis taklim, bahkan sekarang di media sosial juga ada, itu nggak bisa masuk dalam kategori nggak tahu hukumnya. Kenapa? Karena dia nggak mau nanya, dia nggak mau ngaji, kecuali dia tinggal di pelosok bagian dalam, susah buat belajar kemana-mana, nggak ada juga orang yang dikirim ke sana. Itu masuk dalam pengertian dia nggak tahu tentang keharaman tato umpama. Ya tanya aja dulu ke dia, emang benar-benar nggak tahu sama sekali atau udah pernah denger gitu. Karena banyak juga, kalau ngomong banyak juga non muslim pun yang udah tahu hukum tato haram menurut Islam, ya kan, udah banyak juga. Tapi itu masalahnya bukan di situ, tapi membahayakan atau tidak, tetap itu lagi kembali. Membahayakan atau tidak. Itu ya kurang lebih hukum tentang buat tato begitu. 39 sikinu law suqiyat ba'da ihma'iha bin najisi fayakfi ghusluha. Pisau yang disiram dengan najis setelah dihangatkan dengan api, maka untuk mensucikannya cukup dicuci. Orang bikin pisau dari besi kan di apa tuh? Di patri ya. Iya bahasa di patri kan. Tempa. Dibakar habis dibakar di tempat. Iya. Jadi Bukan di patri, bukan. Kalau patri mah Kecil ya. nambal. Nambah ya. Jadi ditempa itu besi sampai katakan jadi pisau. Setelah itu disiram pakai umpama campuran air, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kebo umpama gitu ya, disiramnya. Kata yang itu, ini kalau disiramnya pakai kotoran atau benda yang najis lebih cakep nih. Nggak apa-apa, siram, habis itu siram lagi pakai air suci, nggak apa-apa. 40 Al-lahmul mughla bil ma'in najisi yakfi ghusluhu. Daging yang direbus dengan air najis, maka untuk mensucikannya cukup dengan dibasuh. Apa? Berarti penggorengan habis dipakai untuk goreng babi, cuci aja, kemudian jadi goreng ikan asin, nggak apa-apa, nggak ada masalah ikan asin, ya kan? Gorengannya ya. Nggak apa-apa, kan udah dicuci penggorengannya, ya kan? Jadi daging aja yang direbus nih, kita mau masak daging kambing, tapi kata orang umpama ada yang bilang biar lebih enak rasanya rebus pakai air kotor, najis lah intinya ya, air najis. Udah direbus sekian jam atau menit, kita angkat, mau kita goreng, ya sebelumnya kita siram dulu pakai air biasa, air yang suci, udah dimaaf. Karena kalau ngomongnya kan dia bisa rembes ya, nyerap. Ya kalau begitu mah susah lagi nantinya. Justru yang dilihat itu yang bisa dicuci ya bagian yang luarnya doang. Kalau umpama ngomongnya begitu kan dia nyerap, berarti di dalamnya juga gimana? Nyuci dalamnya gimana? Nyuci dalamnya gimana? Kan daging nih. Ini katakan luar, kita siram. Umpama ada yang bilang, kan dia nyerap. Oke, kita belah. Jadi luar lagi. kalau secara sengaja Nggak ada masalah. maksudnya kondisi normal, masak daging ini sengaja supaya enak kita rebus pakai misalnya pakai minyak babi misalnya. Terus setelah itu baru kita cuci. Tapi kan minyak Sengaja. babi kan haram, bukan najis. Iya. Kenapa? Bukannya minyak babi haram. Emang haram, najis baju pasti haram. Haram udah pasti najis. Ini enggak. Ini enggak kan ada- benda yang najis. Ya, Benda katakan yang najis.
Katakan misalnya kayak di Chinese food itu rata-rata menggunakan misalnya yang kayak gitu. Iya kan najis kan. Daging yang direbus dengan air najis. Air najis berarti emang najis. Air itu emang najis. Kita campur dengan kotoran. Berarti emang najis kan? Apa bedanya? Cuma bedanya kalau najis bukan babi, najisnya bisa mukhafafah, bisa mutawasitoh. Kalau babi mughalazah, itu doang. Di sini nggak ada pembagian Najisnya. daging yang direbus dengan air najis mutawasitoh atau mughalazah, bukan mukhafafah, bukan mughalazah, nggak ada. Yang penting najis airnya. Mau itu airnya najis mukhafafah kayak mutawasitoh kayak mughalazah kayak. Mungkin maksudnya ya najis, tapi tetap nggak ada toleransi untuk babi dan anjing. Kalau masuknya ke situ, soalnya udah bahan dasarnya haram. Kan najis juga, kan najis mah udah pasti haram. Berarti kalau gitu nanti ada najis yang nggak haram. Kalau pengecualian ada manusia, ikan, Nah, maksudnya belalang. enggak, ini berarti spesifikasinya najis ini semuanya. Semuanya. Tapi kalau kaulnya udah masuk ke babi dan anjing, ini kan udah bahan dasarnya udah soalnya haram duluan. Itu Kalau udah masuk ke kalau najis itu dagingnya, pasti haram. iya, tapi kan bahan dasarnya babi dan anjing udah masuk menyerap ke daging kambingnya. Terus dicuci. Terus itu kan luarnya doang. Maaf. Gimana cuci dalam? Ketika dibelah jadi luar lagi. Luar apa? Hancur. Ya, pendapat boleh-boleh aja. Tapi kan berarti udah niat ya, emang niatnya udah. Nggak, makanya sana kalau misalnya sengaja, Iya. namanya di Chinese food itu misalnya masak ini pakai minyaknya memang minyak babi biar rasanya mungkin enak atau segala macamnya ya. Tapi habis itu misalnya baginya dicuci misalnya dengan Terus bersih, kita makan. dimakan ya. Maaf kan? Secara sengaja. Masaknya secara sengaja. Ini direbus loh, direbus bukan dimasak, direbus. Bukan dimasak, kalau dimasak udah jadi kan. Ini mau direbus, mau proses dimasak. Kemarin kita bahas ada anak kambing menyusu kepada anjing atau babi. Ya kan? Iya. Gampang. Seharusnya Disiplin. kalau Tadi mutlak kayak tadi. itu nggak ada dong di mahal. Ya kan? Kambing nyusu di pakai babi. Iya, Apa, kambing, anjing. anak kambing. Najis jadinya. Dimaaf. Oh, Ini anak kambing nih umpama, bukan anak kambing lah, kambing. Kambing ini udah bisa disembelih umpama ya, atau mungkin anak kambing lah, nanti pas sudah gedenya kita sembelih nggak apa-apa. Dia waktu kecilnya anak kambing itu menyusu sama babi atau anjing yang betina, nggak apa-apa. Jadi, Udah gedenya kita sembelih, kita makan daging kambingnya nggak apa-apa, dimaaf. beda sama dia kawin dengan dia ya. Iya. Kecuali kambing yang terlahir dari induk babi. Kalau kejauhannya ke anjing, dan biasanya umumnya anjing sama kambing, Berarti yang dekat anjing. anaknya haram. Nanti Gimana jadinya? Ribet. Direbus ya, bukan dimasak ya. Kalau dimasak ya tetap haram. Nggak ada alasan kalau dimasak pakai, kita mau makan nih. Tadi di restoran yang anulah, pengen makan kambing, dimasaknya pakai minyak babi. Nah, itu mah nggak bisa dicuci. Udah matang itu mah. Ini mah direbus, kayak direbus. Bukan dimasak, bukan direbus. Jadi direbusnya pakai air yang najis. Air yang najis berarti emang itu air najis gitu, bukan mutan najis. Kalau mutan najis kan tadi suci, jadi najis. Gitu ya. najis lah. Hah? Najis. Ya najis. Oke, terus 41.
Atharun najasati aw launuha idza baqiya fis saubi ba'da ghuslihi. Bekas dari najis atau warnanya jika tetap ada di pakaian setelah dicuci, itu juga termasuk dimaaf. Bekasnya doang ya, bekasnya doang atau warnanya itu dimaaf. Kalau di kulit baik Cuci lagi, bisa cuci hilang. cuci nggak hilang ternyatanya gitu, misalkan di darah cuci Hah? nggak hilang ini posok hilang. Bisa disikat. Kawat. Ya, Sesek. Remnya flash, minyak tinggal. emang bisa. Nggak tahu ini kurang kemarin Belum menyatu. kena darahnya atau kenapa ini nolong bocah ini kena darah terus ini nggak hilang lagi. Jangan. Yang meresap. Alhamdulillah. Tenang. Itu maksudnya masih bekas ya, maksudnya masih bekas, nggak apa-apa. Kan bekas dari najis atau warnanya. Juga tetap ada pakaian. Bekas dari najis atau warnanya itu dimaaf. Jadi kalau masih ada benda seperti ada najisnya masih, itu bukan zatnya tapi bekasnya. Zatnya mah sudah hilang. Mohon maaf kayak apa? Kayak seperti apa itu WC. Ya kan kadang-kadang kan di WC itu suka ada warna-warna kuningnya. Padahal zatnya udah hilang. Udah masuk sono kan ke rumahnya. Tapi warna kuningnya masih ada kan? Masih nempel. Atau misalnya baju yang kena darah apa? Iya, masih ada bekasnya. Enggak apa-apa. Udah dicuci tapi pasti masih bekas. Iya enggak apa-apa, dimaaf. Sifatnya aja sih ya. Ya? Sifatnya. Kenapa? Sifatnya. Iya, kenapa Ya sifatnya? kan berarti kan udah nggak ada. Oh iya benar. Sifatnya doang yang ada. Iya enggak apa-apa, dimaaf. Makanya di situ sifat berdiri orang dan berdiri dengan sendirinya. Ya ngaib juga ya. Ya. Terus 42. Al-udunu in kutiat halas sholati walam tanfasil summa nusiqat bihararotid dami fatasihus sholatu wal imamatu. Telinga jika dipotong ketika sholat dan tidak terpisah, kemudian dia lengket kembali disebabkan darah yang panas, maka sholatnya sah dan juga sah kalau dia sedang menjadi imam. Ini mungkin kasusnya seperti kejadian Sayyidina Ali ya, apa Sayyidina apa? Sayyidina Ali benar ya, ketika sholat ditombak, ya ditombak, nggak tahu leher atau punggung kan, yang terus ditombak kan. Ya, ini mungkin, jadi belum apa? Belum putus gitu. Masih nyambung, tapi kemudian nyambung lagi karena saking masih panas darahnya, ya itu nggak apa-apa sah. Sekalipun nggak nyambung, nggak nempel lagi, karena tidak terpisah ya, karena tidak terpisah. Jadi kupingnya ketika sholat dipotong kan ngampleh, jadi kalau ngampleh kan masih nempel, ya kan masih ada sisa kuping yang nempel di tempat kupingnya. Kemudian kuping yang putus itu nempel lagi karena saking panasnya darah tersebut, maka sholatnya tetap sah. Ini kejadiannya ketika sholat ya, ini kejadiannya ketika sholat. Di waktu sholatnya itu aja. Ketika sholat. Terpaksa. Jadi kalau ketika sholat ada seseorang kupingnya dipotong, ngampleh, belum putus semua, beberapa saat kemudian jadi nempel lagi potongannya, nah itu sholatnya dia sah, terusin aja.
Begitu juga umpama dia lagi jadi imam. Bisa begitu ya. Jadi dia nggak ngebatalin gitu, nggak ngebatalin sholatnya. Kayak kasus fikih lah yang seperti itu ya. Terus 43. Al-musolli idza usiba hala sholatihi wa saqata damuhu alal ardi fa in falahu itmamu sholatihi. Seseorang yang sedang sholat lalu ditimpa sesuatu sehingga berdarah dan darahnya jatuh ke tanah, tidak jatuh ke pakaian atau badannya, maka ia dapat menyelesaikan sholatnya. Karena ini darahnya jatuh ke tanah, bukan ke pakaian atau ke badannya, ya nggak apa-apa. Selesaiin sholatnya. Kenapa nggak apa-apa? Karena kalau kena pakaian atau badan kan jadi najis. Kan saat sholat pakaian atau badannya mesti suci. Iya. Empat puluh empat. Man suriqa alaihi syai'un asna as-salati aw khatifa lisun na alaihi fatabi'ahu wa wati'an najasatan bi ghairi amdin fayuh fa'an dzalika wa yutimmus sholata kal khaufi. Seseorang yang dicuri hartanya ketika sholat, atau pencuri menjambret dua sandalnya sehingga dia mengikuti si pencuri lalu dia menginjak najis tanpa disengaja, maka hal ini dispensasi. Dia dispensasi keringanan sehingga dia boleh melanjutkan sholatnya sama halnya dengan sholat dalam keadaan khauf. Boleh. Tapi kemudian selama dia mengejar selama dia mengejar si pencurinya, tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Tapi di mazhab lain boleh. Teriak-teriak. Nggak apa-apa, mazhab lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i selama dia mengejar pencurinya nggak melakukan yang dapat membatalkan sholat. Ngopi dulu. Ngopi sampai capek, ngopi dulu. Ya. Selama dia tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Terus khauf takut, sholat khauf. Sholat khauf itu sholat ketika diantaranya perang. Hawa takut sih ya. Iya. Jadi ini boleh nih. Kita lagi sholat nih kan. Kadang kita naruh barang kan mungkin karena saking anunya kali ya, kita taruh barang di tiang atau di mana lah, kita sholat di sono gitu kan. Tapi kita lihat, wah barang gua dicuri, ikutin aja pencurinya. Kalau ada orang negor, ngapain? Jangan dijawab, terus aja. Dijawab jadi batal. Ini nggak membatalkan wudu, membatalkan sholat. Enggak juga, kan boleh terusin. Berarti lanjut rakaat ya, Lanjut. Asalkan tadi tidak terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Jalan lari, Apa? jalan ngejar Ngejar. juga ngejar pencuri. Iya benar ya. Ngejar pencuri jalan ya. Palingnya lari yang bercerbon, sholatnya coba dasar lewat. Teriak. Mungkin nggak membatalkan wudu tapi membatalkan sholat. Tapi sini bigoiri amdin, dia nggak sengaja nginjak najis. Terus khotipa Tapi boleh melanjutkan sholat.
boleh, itu ada. Sekalipun dia dengan cara jalan ataupun lari, yang penting tidak sengaja nginjak najisnya. Nah itu najisnya itu dimaaf. Najisnya, najis itu Al-khauf. ya seperti sholat khauf. Seseorang yang dicuri hartanya ketika sholat, atau pencuri menjamret dua sendalnya sehingga dia mengikuti si pencuri lalu dia menginjak najis tanpa disengaja, maka hal ini dispensasi sehingga dia boleh melanjutkan sholatnya sama halnya dengan sholat dalam keadaan khauf. Iya kan, sholat khauf kan nggak ngobrol kan, nggak ngomong, nggak serius, perhatiin musuh, tapi sholatnya juga tetap fokus juga. Tapi dia nggak mengucap apa-apa ya. Enggak. Berarti bukan hanya sekedar kalau misalnya hartanya dicuri, Pak. Hah? Misalnya sholat dalam keadaan khauf. Jadi bukan hanya sekedar hartanya dicuri, bukan hanya sekedar itu dong. Bisa juga masuk misalkan kita sholat, anak kita main ini sama temennya, berantem sama temennya, misalnya mau dipukulin segala macam, kan Bisa takut membahayakan. Nah, takut anak itu terjadi apa-apa, misalnya kita sholatnya boleh Membahayakan ya. sama aja tuh. Jadi untuk pergerakan ya masih masuk pengecualian situ. Itu ada, memang ada di kitab. Awalnya itu hadis di Bulughul Maram yang kemudian disyarahkan oleh beberapa syarahnya. Itu ada. Kalau saya itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah nggak ada masalah. Lanjut tapi tetap syarat utama ngomong itu jangan. Teriakan biar secara Nggak apa-apa itu mah. Kan emang mesti lari, emang mesti jalan. Nah sekarang kalau sholat itu kemudian batal juga karena gerakan, ya berarti nggak ngikutin, namanya diem, cuma liatin doang. nggak ngejar. Nggak kias lah. Tapi dia tahu gitu kan. Itu doang dia. Berarti pengecualian boleh. Nggak apa-apa kan. Justru kan dia mengikuti berarti dia jalan. Tapi di sini tadi kan sebenarnya kan bahasanya kan najis yang dimaaf. Dia mengejar pencuri, dia Injak najis tanpa sengaja. Bahasanya sebenarnya kan masalah najisnya. Terus seandainya pun jadi masalah larinya atau jalannya, jangan mengikuti, udah pasti jalan. Kalau dia nggak jalan, nggak ngikutin, ya berarti ngeliatin doang. Kalau dia lupa lagi sholat, ya diambil dah barang gua. Batal lu sholatnya. Kadang kan sering. Menginjak masih dimaaf. Hah? Lari terus ditambah nginjak najis pun masih dimaaf. Mungkin umpama sampai naik motor juga dimaaf juga. Kan ngikutin, ngejar, ya kan? Tadi udah nyampe ke mencurinya, kita nggak boleh ngomong bagi ya. lu ngambil barang gua, lu ambil aja udah langsung barangnya. Kan kau Ambil aja barangnya langsung sholat gitu. Ya. Di sini kan apa namanya, sayun ya, sayun itu kan sesuatu ya, mungkin tadi termasuk pertanyaannya Pasam, ini anak kita gitu kan, bisa. Tapi lagi-lagi tetap itu jangan ngomong apa, jangan. Kalau mau langsung nyelamatin anak kita ya ambil langsung udah, jangan diomelin dulu orang itu gila jadi batal, udah begitu mah akhirnya sholatnya dibatal. Terus 45, adamu yakunu fi silahil muqatili walau kasura wa ihtaja ila imsakihi halas salati khaufal halaki. Darah yang ada pada senjata prajurit sekalipun banyak dan dia perlu memegangnya ketika sholat karena khawatir mati diserang musuh, ya nggak apa-apa, maaf ya, dimaaf. Ini kan kondisinya takut, ya mungkin juga bisa ketika umpama
dia bukan perang ya, ini kan kondisinya perang ya, kondisinya perang. Itu kan perang di sini manusia dengan manusia secara apa, katakanlah sengaja gitu ya, dia perang, nah itu nggak apa-apa. Ketika dia habis nusuk lawannya, terus apa, dia pegang itu, dia kemudian sholat dan dia pegang itu senjatanya, apa-apa. Karena kalau dia nggak pegang atau nggak dia apa, genggam gitu, suatu alat untuk menyelamatkan dirinya, ya kemungkinan dia jadi apa, jadi mati. Nah di sini berarti yang wajib dipelihara ketika terjadi antara nyawa ya dengan harta, dahulukan nyawa gitu ya, dahulukan nyawa. Jadi memelihara jiwa, kehormatan, harta. Intinya kalau terjadi dua hal yang sama-sama tujuh prosedur syariah, mana yang lebih penting dahulukan? Ya, mana yang lebih penting dahulukan? Darah yang ada pada senjata prajurit sekalipun banyak, dan ia perlu memegangnya ketika sholat karena khawatir mati diserang musuh, nggak apa-apa. Itu najis yang dimaaf. Mana najisnya? Darahnya ya, darahnya itu. Terus 46, al-awraqul lati tu'malu wa tubsatu wa hiya rutbatun 'alal hitan ma'mulati bilimadin najisin. Daun yang dibuat dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat dari abu najis. Iya. Daun yang dibuat atau di ini kali apa? Dianyam ya? Ya, dianyam ya. Daun yang dibuat dianyam, seperti dianyam diantaranya, dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat dari abu najis. Berarti abu najis itu abu yang tadinya banyak kotoran binatang nempel di situ, dan dia itu apa, ditaruh di dinding itu. Nah itu nggak apa-apa. Daun yang dibuat dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat dari abu najis, nah, itu dimaaf. Paham nih Pak Tem ya? Daun yang dibuat, berarti daun yang dibuat dan diapain daunnya itu? Dirancang kan ya, dianyam ya. Dia umpama dari daun, nah dia dari daun bikin itu gitu. Terus dan direntangkan dalam keadaan basah di dinding yang terbuat dari abu najis. Dijemur ya, dijemur di dinding, cuma dinding itu ada abu najisnya, nah itu dimaaf. Ya, dimaaf. 48. Yang 47, al-khazaful ladzi yukhadhu minat tini wa yudafu ilaihi as-sijinu. Porselin apa? Ya porselen. Porselen itu ya keramik ya. Porselen yang dibuat dari tanah liat dan dalam proses pembuatannya menambahkan kotoran hewan. Ini juga dimaaf. Ya, dimaaf. 48, bai'ul ajuri at-tubi al-ma'juni bisirji. Nih
menjual batu bata yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. Itu juga dimaaf. Maaf ya. Dimaaf. Kita beli batu bata atau batako atau apa namanya, itu apa? Di apa yang tadi? Adonannya. Campurannya gitu. Biasanya campur. Oh, biasanya ya. Kalau di Jawa ya. Ya sekarang kalau umpama dia nggak dimaaf kan dibikin rumah, berarti tembok rumah dia ini najis semua, ya kan? Makanya dimaaf. Najis iya tapi dimaaf. 49 Binaul masajidi itu bil ma'juni bisirjini waparosi ursotihabihi. Membangun masjid dengan batu bata yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan dan ubinya dalam masjid juga dipasangkan dengan batu-batu tersebut. Wapurisha ursotuhabihi. Membangun masjid-masjid dengan batu bata yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. Dia bikin masjid nih. Ya bikin apa? Bikin masjid tapi bahan-bahan bangunannya sampai terjadi apa nih? Membangun masjid dengan batu bata yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan dan ubinnya di halaman masjid juga dipasangkan dengan batu bata tersebut. Iya. Dimaaf. Ya. Dimaaf. Jadi batu bata ini terbuatnya dari kotoran hewan dan ubinnya di halaman masjid juga dipasangkan dengan batu bata. Iya, dimaaf lah, ya, dimaaf. Dia berarti ubinnya ini di masjid dia bikin masjid nih, terus buat baru pondasi atau lantai. Cuman adonan untuk apa namanya yang dia bikin buat pondasi atau lantai itu terbuat dari kotoran hewan. Kotoran hewan kan nggak ada yang suci, semuanya najis kan kotoran. Nah, dan ubinnya di halaman masjid juga dipasangkan dengan batu bata tersebut. Ini nggak apa-apa. Dimaaf. 50 istimalul awani wal jiral ma'junati bisirjini. Menggunakan bejana dan wadah yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. Apa? Contohnya apa? Umpama panci gitu ya. Bisa nggak panci? Apa? Dari itu apa nih barangnya apa? Teko bisa. Dari apa di sini? Ini ya. Menggunakan bejana dan wadah yang mana adonannya terbuat dari kotoran hewan. Dimaaf. 51 al istihadatu wassalasu bin nisbati ila tilka sholati khosatan. Idza ittaka kullun minhuma bi fi'li ma yajibu fi'luhu wa amma binisbati li sholati lati taliha fayajibu ghusluhu wa tajdidul sabati. Wanita istihadah yang keluar darahnya sudah lebih dari 2 minggu ya atau 14 hari. Darah istihadah dan air kencing orang yang berpenyakit salasul baul. Orang yang berpenyakit apa? Beser. Ya, beser. Apabila keduanya telah ihtiyat melakukan kehati-hatian dengan melakukan apa yang wajib untuk dilakukan seperti istijab terlebih dahulu, memakai pembalut, bertutur antara wudhu dan sholat dan atau mualah atau mualah dan lain-lain. Maksudnya mualah itu berurutan, sedangkan untuk sholat berikutnya dia wajib membasuhnya kembali dan mengganti pembalut. Berarti di sini perempuan
dia darah haidnya melebihi masa paling banyak 14 atau 15 itu udah lewat. Cuman dia wasalasu binisbati latil kasalati khosatan, dan juga termasuk orang yang suka beser, ya orang yang suka beser. Sedangkan untuk sholat berikutnya dia wajib membasuhnya kembali dan mengganti pembalut. Berarti ini pembalut pertama dia pakai ya, pembalut pertama yang dia pakai. Nah itu beberapa tentang najis-najis yang dimaafkan, ya, tentang najis-najis yang dimaafkan. Ada 51. Udah cukup, kita udah bahas habis, selesai tentang najis-najis yang dimaaf. Kalau bisa makalahnya jangan kemana-mana ya, makalahnya disimpan aja buat nanti kita tahu, lupa pengen inget buka gitu kan, apa nih ada nggak nih gitu, tinggal nyari doang. Silakan yang mau nanya gak? Ya, ada yang nanya? Nggak ada? Yaudah, kalau nggak ada cukup kita baca doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqil aqamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.